Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya, Eunika Bella, pastinya akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Dr. Andes Haji Fatur Rohman, selaku Ketua DPC P3 Kota Semarang. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Baik, Sehat ya Pak? Sehat dan semangat kita. Ya. Baik, tidak hanya Pak Fatur Rohman saja, ini ada juga ini yang muda nih Pak di sebelah jenengan. Ada juga ini Mas Habib Naja Alfikri, selaku Bacalek DPRD Kota Semarang, Dapil 4 fraksi P3 tentunya. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, tentunya. sehat terus. Ini fresh terus, bugar terus. Nah, ini, itu harus, itu kunci kemenangan soalnya. Viral juga ya di sosmed ya. Dengan nomor 17-nya. Iya. Oke. Tapi terlepas dari itu semua, kita akan discuss terkait P3, Koalisi PDIP dukung Ganjar Capres 2024. Ini menarik banget nih tentunya dalam hal ini ya. Nah, baik, Bella mau tanya ke Pak Fatur terlebih dahulu ya, karena yang paling dekat Mas. Dan di tengah. Pak Fatur, apa agenda yang akhir-akhir ini sedang dijalankan P3 Kota Semarang? P3 ya, tentunya kami sebagai partai politik peserta pemilu, tentunya dalam waktu dekat ini, dan sudah kita lakukan adalah konsolidasi para caleg yang ada di seluruh Kota Semarang. Dan ini alhamdulillah saya merasa bersyukur era pemilu 2024 ini P3 sudah menampakkan dirinya, performanya sudah kelihatan mulai Semarang banget gitu kita. Semarang bangetnya itu apa sih? Contoh begini, dari 50 caleg yang ada ini, kita kan 60% itu teman-teman muda, milenial, yang mereka itu sudah sangat nyemarang. Artinya saya punya harapan besar sebagai ketua bahwa P3 mampu mewarnai Semarang dalam konteks politik yang lebih baik gitu. Iya. Wow. Nah, ini agenda yang akhirnya sedang dijalankan. Ternyata banyak para caleg yang nyemarang banget. Nanti Bella mau tanya ke Mas Habib, tapi nanti tahan dulu. Ini masih ke Pak Fatur nih. Sebagai partai yang fokus tentunya pada isu-isu sosial dan juga agama ini. Program khusus maupun platform yang diusung oleh P3 menjelang pemilu 2024 nanti apa? Ya. Kalau kita kan sudah partai lama ya, platform saya pikir sudah jelas. Kita lebih menekankan, tadi Mbak Bella, kita lebih menekankan isu-isu lokal Semarang. Karena saya sebagai Ketua DPC P3 Kota Semarang ya, saya ingin menongkrak suara P3 Semarang ini dari kalangan anak muda. Kemudian selepas itu adalah target agar keterwakilan para DPRD anggotanya itu anak-anak muda gitu. Ya, karena saya sudah pernah merasakan betapa waktu itu saya menjadi anggota Dewan Termuda tahun 97 ya. Artinya dinamis banget kalau kita paling muda gitu loh. Nah, ini menjadi inspirasi bagi saya merekrut teman-teman muda kayak Mas Habib ini masuk dalam caleg kita gitu. Gitu Mbak Bella. Iya. Itu umur berapa saat itu Pak? 97. Saya waktu itu 24. 24. Iya, saya 24 baru lahir, tahun. Pak. Iya. Baik, ini luar biasa. Iya, Tapi gitu Mbak Bella. kelihatan ya Mas Habib. Iya. Masih tetap fresh ya. Iya, karena gue punya anak-anak muda. Iya benar, emang harus gitu nih Tribuners. Well, masih lagi nih ke Pak Fatur nih, yang mendasar, alasan mendasar memilih Ganjar Pranowo nih, apa? Begini, Pak Ganjar itu kan kita sudah sangat familiar ya, karena bagaimanapun beliau adalah gubernur kita selama 2 periode. Nah, ketika DPP P3 di Jakarta sana sudah bersepakat dengan DPP PDIP untuk bersama-sama menguncur Pak Ganjar, menurut saya ini bukan sesuatu yang baru. Karena itu mungkin sebagai masyarakat Jawa Tengah mendambakan juga bahwa pimpinan Jawa Tengah ini naik kelas gitu. Kira-kira begitu. Ada pemikiran seperti itu. Nah, dalam konteks politik ternyata partai politik PDIP dan P3 mengusung beliau untuk menjadi calon presiden. Ini sesuatu banget bagi kita warga di Jawa Tengah tentunya ya. Nah, konteksnya saya sebagai ketua partai tentunya mengapresiasi sikap dan kecerdasan DPP kita yang telah melakukan upaya dalam konteks Pilpres ini dengan mencalonkan Pak Ganjar bersama PDIP. Ini sesuatu yang menurut saya politik
yang sangat positif. Wow. Begitu Mbak Bella, ya. Kita lihat koalisi ini apakah tetap jaya ke depannya? Diharapkan seperti itu ya. Merah hijau bersatu nih. Iya, iya, iya. Oke. Baik, ini pastinya Mas Habib sudah menunggu, langsung saja ke Mas Oke, Habib. Mbak Kalau Bella, tadi siap. agendanya Pak Fatur sendiri, Iya. ini agenda dari Bacaleknya sendiri apa nih yang sedang dijalankan? Agendanya kurang lebih ya kita untuk ini ya, untuk memerhatikan isu-isu yang ada sebenarnya. Apa sih salah satunya isu mungkin yang diangkat dari Mas Habib sendiri? Untuk isu sebenarnya gini, banyak warga yang memang sekarang ini dia butuh nggak hanya janji sebenarnya, dia butuh bukti karena yang sudah-sudah kan hanya janji-janji saja, Waduh. gitu ya. Nah makanya saya di sini hadir, saya sampaikan kepada warga semua, J? saya masih muda Pak, Bu, saya belum punya dosa politik. Masih bujang. Masih bujang. Jadi insya Allah saya amanah jika panjenengan semua percaya untuk bisa memenangkan saya, kan gitu. Iya. Integritasnya tetap dijaga. Nah, ke iya, depannya itu, Karena gitu masih sih. muda itu tadi ya Pak Iya, ya. masih menggebu-gebu Masih ya. menggebu-gebu. Tapi jangan salah, ini yang sudah dari 97 udah Nah, 2000 itu. juga nih yang tengah nih. Oh, iya. Ini Ya, Pak, kenapa ya? memilih dia Kenapa, memenangkan Pak? saya, bukan memilih saya. Oke, Karena oke. memilih belum tentu menang. Nah, ini iya. ini cerdas loh, ini loh. Inilah Benar, kalau kita benar. memilih anak muda itu selalu begitu. Lompatan pemikirannya udah. Luar Iya. biasa. Salah satu sifat dari Nyemarang banget itu tadi. Iya. Oke, baik, kemudian nih masih terkait Pak Ganjar juga nih Iya. tentunya sebagai salah satu bagian dari sahabat Ganjar juga nih. Bella sempat kepoin juga nih saya kira punya Mas Habib nih. Sahabat Ganjar 2024 nih upaya dalam pemenangannya apa nih? Upayanya ya kita bagaimana untuk bisa membantu mengenalkan Pak Ganjar. Oke. Karena Pak Ganjar sendiri kan juga sudah bilang saat itu pernah bilang mungkin saya lemah di desa-desa, mungkin gitu ya. Nah, untuk upaya sahabat Ganjar itu bagaimana untuk bisa menaikkan nama Pak Ganjar Lebih dikenal Lah, lagi lebih gitu secara dikenal, luas gitu. ya. Dalam hal itu kalau bilang lemah di desa-desa, Iya. mungkin dari P3 sendiri bantu dalam hal itu bisa oh jadi. bisa. Ya karena P3 banyak orang desa gitu Iya. kira-kira. Benar. Mas Habib dari mana Mas asli? Semarang, Oh, saya. Semarang. Iya, Semarang Pak Fatur banget. juga? Semarang juga. juga. Iya. Wow. Kita Semarang banget lah pokoknya. Semarang, Iya. Semarang banget pokoknya ya. Oke, kemudian nih masih Mas Habib juga langkah konkret untuk mendorong partisipasi anak muda. Pastinya kan as a young generation juga ini mewakili apa nih? Sebenarnya untuk mendorong ya, untuk mendorong itu lebih ke ya kita sekarang lebih ke politik anak muda aja, Mbak. Baik. Jadi anak-anak muda ini sudah tidak ingin basa-basi lagi sebenarnya, karena yang sudah-sudah ya kan begitu. Jadi menurut saya anak muda memang harus berpolitik. Oke, harus melek Harus politik. melek politik gitu. Salah satunya Mas Habib juga ini. Iya. Sejak kapan sih Mas kalau boleh tahu join Untuk join apa itu? di perpolitikan? Di perpolitikan, saya sejak sekolah sudah berpolitik sebenarnya. Wow, oh iya sih benar sih. Secara nggak Tapi langsung sih. iya, bukan politik praktis. politik praktis tapi iya, ya. iya, gitu. Kemudian emang tertarik di bidang politik sendiri? Emang tertarik di bidang politik sebenarnya memang sudah lama. Cuman mungkin ya baru ini jalannya kan gitu ya. Sudah Bersama lama. dengan P3 juga Nah, kendaraannya ya. jelas. Karena saya sudah pesani oleh Siapa apa nih? ya? Oleh eyang-eyang saya ya. Eyang-eyang. Boleh berpolitik asal melalui P3. Ya, ini kan sesuatu gitu. Nah. ya. Sesuatu ya banget ya. Kenapa sih milih P3 nih kalau boleh tahu? Selain tadinya pesan dari Eyang. Ya, karena ya saya tidak menemukan di P3 itu saya tidak menemukan seperti di partai lain, Oke. gitu. Saya pastinya begini sudah riset ya, pasti ya sudah riset. Cuman menurut saya memang ya ini saya ikuti hati saya di P3, Ya. gitu. Wow, luar biasa. Saya speechless loh. Ternyata selain dari saran atau advice dari nenek-nenek moyangnya Iya. tadi. Kemudian Gitu. memang sudah ada hati nurani Iya, sendiri untuk betul. P3 ya.
gitu. Luar biasa. Secara agama juga. Lah. Itu mungkin salah satu alasannya. Kok ketawanya iya banget gitu. Iya. Oke, ini balik ke Pak Fatur lagi nih. Iya, Di era betul. yang canggih, semakin canggih begitu digitalisasi 5.0 tentunya. Ini menggait juga generasi muda, salah satunya Mas Habib juga dan Iya. rekan-rekan. Kalau dari Pak Fatur sendiri melihat digitalisasi sekarang ini dengan yang dulu nih bagaimana perkembangannya? Saya lihat ini sangat positif ya. Sekarang ini pemilu 2024 di era digitalisasi karena apa? Ada dua hal. Yang pertama, secara umum, secara sosial, kecenderungan anak-anak muda itu sudah tidak peduli ya sama partai politik. Nah, pada sisi lain, dia itu kan orang yang sangat gadget banget. Ya. Apa dan siapa sih yang tidak punya HP sekarang ini? Anak kecil pun sudah punya. Nah, bagi saya menangkap P3 pemilu 2024 harus mayoritas calegnya adalah anak-anak muda. Oke. Ya, satu. Yang kedua, saya memberikan satu garis besar kepada mereka bahwa sasaran bidik yang utama adalah kelompok-kelompok milenial. Caranya bagaimana? Tentunya dengan digitalisasi. Nah, alhamdulillah P3 memberikan satu asesmen kepada para caleg-caleg ini untuk berpolitik menjelang pemilu ini dengan basis aplikasi. Baik. Jadi apapun, namanya relawan, namanya pendukung, namanya korlap, sampai ke basis-basis TPS dan calon pemilih, ya itu semua kita tata dalam sebuah aplikasi. Wow. Ya terukur banget. Jadi terukur sistematis banget. ya Sistematis, dalam hal ini ya. ya. Jadi rapi juga. Nah, kalau dari sistemnya aja sudah rapi, apalagi hasilnya nanti. Nah, itu kita hanya 1% saja yang kita mohonkan, itu hanya Oke. kepada Tuhan yang menentukan. Oke. Iya, semua sudah kita Pokoknya lakukan. tetap usaha aja Ya, ya. ya. Oke, baik. Kemudian nih masih juga terkait digitalisasi. Melihat sekarang kan keterbukaan informasi baik secara vertikal maupun horizontal begitu ya. Banyak mungkin kabar-kabar hoax atau berita yang framing saja hanya disuguhkan satu bingkai tapi tidak secara keseluruhan. Dari P3 sendiri melihat atau menanggapi hal itu bagaimana untuk pemilunya nanti? Ya, kita itu sudah berapa kali ya ikut pemilu ya. P3 itu kan partai yang terlama ya. Oke. Artinya tahapan demi tahapan pemilu itu kita sudah paham betul lah. Siklus pemilu itu kita sudah paham. Hari ini bicara tentang hoax misalnya seperti Mbak Bila sampaikan. Itu bukan sesuatu yang baru mestinya. Kalau dulu itu isu fitnah, intimidasi ya zaman dulu ya. Sekarang ini adalah bentuknya hoax seperti itu. Ini adalah sesuatu yang menurut kami sebagai peserta pemilu tidak merupakan satu Tantangan yang hambatan, tantangan atau apa. Dan saya sampaikan kepada semua kader Ya. dan caleg partai untuk tidak memperhatikan informasi ataupun apapun bentuknya yang nuansanya hoax. Sehingga penekanannya adalah ketika menemukan informasi yang sekiranya rada asing gitu, harus melakukan konfirmasi kepada sumber. Nah, disitulah partai hadir untuk memberikan satu klarifikasi. Nah, Wow, jadi jangan percaya mentah-mentah gitu aja ya. jangan. Jadi politik ini jangan sekedar untuk meraih kekuasaan. Saya memposisikan partai politik ini sebagai sarana edukasi, jadi pendidikan. Anak-anak muda ini kalau tidak dididik politik, mereka melihat politik kotor, kan Ya, begitu. benar. Kemudian yang kedua, dalam politik ini menerbitkan, melahirkan sebuah kekuasaan. Apakah itu kepala daerah, sampai ke menteri, apakah itu DPRD, sampai ke DPR RI. Itu semua produk politik. Yang memproduk, yang mengolah adalah partai politik. Nah, disitulah anak muda harus tahu. Harus Itu, berperan aktif Bila. juga dalam hal Iya. ini ya tentunya ya. Itu tanggung jawab kita untuk memberikan satu edukasi Edukasi, politik kepada mereka. Supaya pemikiran anak muda juga melek politik tadi, tidak sekedar oh politik itu kotor, politik itu Iya. penuh dengan pokoknya negatif Iya, deh. betul. Tapi harus diedukasi itu tadi. Iya. Makanya penting juga bergabung dengan partai salah satunya P3, P3. ini ya. P3 ini. Mas Habib, kalau dari Senang semangat. ya. Udah, langsung aja ke Mas Habib kalau Oke. gitu. Mas Habib ini terkait Dapil 4. Oke, baik. Tempat pemilihan Mas Habib sendiri di wilayah Banyumanik, Gajah Mungkur dan juga Gunung Gunung Pati. Pati. Ya. Bagaimana ini nanti secara khusus untuk nantinya apabila terpilih? Amin ya Mas ya. Amin. Amin. Ya, amin. Apa sih yang akan dilakukan begitu? Pastinya tidak hanya janji, juga actionnya nih. Oke. Yang jelas ya, saya ingin mesejahterakan semua yang ada di dapil saya. Wow. Terutama di dapil saya karena banyak masalah-masalah yang terjadi yang mungkin peninggalan-peninggalan yang dulu yang belum Belum selesai, terselesaikan, belum baik. terrealisasi. Terrealisasikan juga. Nah, itu harus saya realisasikan. Oke.
semuanya. Jadi pertama menyelesaikan dulu program sebelumnya yang belum Betul, selesai, kemudian nanti akan diperbarui lagi Iya. dengan program dari Mas Habib Iya, sendiri. betul. Kalau boleh tahu mungkin salah satu programnya yang nyentrik apa nih dari Mas Habib? Lah itu. Kasih tahu nggak ya? Atau nanti aja ya. Spill dong, spill. Oke. Gini, untuk saya sendiri membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Wow. Sebenarnya tujuan saya itu, karena saya masih melihat, saya lihat data riset juga, Ya. pengangguran masih sangat tinggi. Waduh. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita melalui pemberdayaan UMKM ya. UMKM-nya juga. Terus pelatihan bisnis, Benar. pelatihan Wirausaha juga. wirausaha gitu. Karena kalau nggak salah ini Mas Habib tergabung dalam Kadin ya. Pengusaha juga dan punya bisnis juga. Iya. Jadi punya kerinduan untuk buka lapangan pekerjaan Betul, dan iya. secara nggak langsung juga ini membantu pemerintah juga dalam menurunkan angka kemiskinan. Betul. Gitu. Wah, Sangat setuju. luar biasa ini ya. Itu tujuannya. Tujuannya itu ya. Sudah terjawab ya. Iya. Jadi nggak usah ragu lagi ya, Iya. tentunya ya. Nomor berapa Mas? Nomor 17 Oke. partainya. Nomor urutnya? Nomor urutnya nomor 2. Oh, nomor dua guys, oke. Kita tengah-tengah aja lah. Gimana? Kita tengah-tengah aja. Tengah-tengah aja. Biasanya yang tengah itu yang boom gitu. Lah, ya kan. Oke, ini terkait AMK, Angkatan Muda Ka'bah. Ini bisa Iya. tolong dijelaskan dari P3 sendiri sesuai Oke. juga dengan logonya nih. Oke, AMK sendiri itu Angkatan Muda Ka'bah yang mana itu adalah salah satu saya partai ya. Oke. Saya partai yang isinya memang anak-anak muda, milenial dan berperan. Gitu. Berperan bukan hanya di politik, tapi di masyarakat semua yang ada. Gitu. Jadi kita memang sekumpulan anak-anak milenial, khususnya milenial ya, Oke. yang peduli terhadap parpol dan juga Itu dan gimana? juga masyarakat gitu Oke. ya. Ya, diharapkan seperti itu Iya, ya ternyata iya. dari P3 sendiri ya. Ini mungkin kegiatan yang sudah dijalankan Oke. dari Angkatan Muda Ka'bah sendiri nih. apa? Untuk AMK sendiri yang sudah dijalankan itu mungkin kemarin ada AMK Fest. Oke. AMK Fest itu Isinya apa nih, Mas? Festival. Festival. Wow. Festival. AMK Fest festival bahwasannya ya lebih ke milenial kita. Sekarang kan anak-anak muda sukanya event, sukanya konser nonton ya. konser Nah, gitu. That's why P3 ini ya festival itu Iya, dari festival AMK ya. ya, AMK. Ini yang mau apa namanya? Digalakan? Ya kita mau bersih-bersih makam, Mbak. Wow, luar biasa. Iya. Mulia BBM. sekali Iya. loh. Jadi kan saya lihat bersih-bersih masjid udah biasa dan sudah banyak. Sudah banyak juga Nah, dilakukan. saya hati saya tersentuh ketika saya lewat. Oke. Kok ini kuburan kotor sekali. Di salah satu makam. Di salah gitu? satu makam. Nah, wah ini perlu ini kita bersihkan, mungkin kita cat ulang lagi depannya. Jadi makam itu nggak serem gitu loh. Nggak seserem yang dibayangkan. Seserem yang ya. dibayangkan gitu. Tidak seserem juga nanti untuk pemilu ke depan ya. Nah Nggak ini, serem. ini anak Gimana muda nih? kita. Jadi begini, platform kita ini jelas ya, ke partai yang sangat agamis Iya. ya. Jangankan orang hidup, orang mati aja diurusin. Nah, ini sesuatu kan. Itu ya, benar. Mana ada yang berpikir soal itu? Nah, Orang yang berpikir sudah dijual bernyawa aja diurusin. diurusin. Nah, Nah, gitu. inilah Tempatnya. kita ya. Wow. Saya bangga anak muda aja berpikir begitu. Nah, Ciri khas dari P3 juga ya. Iya. Ini yang bersih-bersih makam memang baru tahun ini atau sebelumnya sudah ada? Belum ada. Wow. selama ini yang dilakukan salah adalah satu. BBM itu bersih-bersih masjid dan musola. Oke. Nah, Ini itu yang BBM lazim. juga? Ini BBM juga tapi makam. Makam. Nah. Luar biasa. Masih muda sudah ikut mati, sudah ada ingat mati. Tapi bukan itu di substansinya. Substansinya adalah mereka hadir di tengah Baik. masyarakat untuk memberikan nilai manfaat. Itu kan? Betul. Ya. Saya kira. Karena apa Pak filosofinya yang di Instagramnya Bapak? Bermanfaat bagi orang lain. Iya, khairun nas anfa'un Waduh. linnas. Sebagai manusia, Yang sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Masya Allah. Ya ini. Oke. Nah, kemudian nih masih terkait anak muda juga, balik Ya, lagi ke Mas oke. Habib. Ini terkait filosofi di balik hashtag yang sering digaungkan nih ada
hashtag Rencang Mas Habib, kemudian Pejuang Hak Rakyat, Iya. ada juga Abot Enteng disonggo bareng-bareng, dan juga Salaman Top. Ini Oh, mungkin iya. bisa disoundingkan satu-satu deh. Ya, bisa satu lagi dijelaskan. sih, boten sepele. Boten sepele, silakan. P-nya 3 ya? P-nya 3. Jelas itu P-nya 3 semua itu. 3. Iya. Kenapa 3? Karena P3. Iya. Silakan Mas. Oke, itu yang apa dulu tuh hashtagnya tuh? Hashtagnya Rencang Mas Habib dulu. Rencang Mas Habib itu adalah suatu perkumpulan yang memang mendukung saya. Saya kenapa rencang nggak sahabat? Karena kalau sedang kayak gini semua ngakunya sahabat pasti. Oh. Iya kan? Jadi rencang aja lah. Oh, oke, Ya, oke. jadi ya teman Mas Habib kan gitu. Itu untuk rencangnya Mas Rencang. Habib. Kemudian untuk yang Pejuang Hak Rakyat. Pejuang hak rakyat yaitu yang saya lihat memang banyak yang sudah jadi tapi tidak diperjuangkan haknya, gitu ya. Makanya saya benar-benar berjuang di sini untuk pure untuk rakyat, gitu. Oke. Kan tadi saya bilang di awal mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Seperti Komisi DPR di Jateng. Iya Pak ya? Ya komisi berapapun harus Komisi berapa ya? menyejahterakan. Komisi berapapun. Oke, siap Iya, pokoknya siap. jalan ya. Iya. Oke baik, kemudian selain itu ada juga Abot Enteng disonggo bareng-bareng. Nah, Abot Enteng disonggo bareng-bareng sendiri itu lebih ke yaitu tadi berat atau ringan ya kita Ya, nilai bareng-bareng Gotong karena royong gotong ya. royong gitu loh. Jadi tujuan kita, target kita untuk memenangkan P3 gitu. Oke. Makanya itu tadi topnya 3, P-nya ada 3. Nah, iya. Kemudian yang terakhir tadi apa? Boten Orang, sepele. Boten Boten sepele, P-nya Iya. juga 3. Iya. Ini yang salah mantap dulu deh. Oke. Apa Mas? Kalau salah mantap ya salah mantap aja biasa. Saya dari dulu emang mantap. Oke. Kan biasanya mantap saya ganti Oke. O aja. Oh, oke. Kenapa sih Salam ganti mantap. Ya lebih Biar greng. lebih marem aja. Oh, lebih mantap marem. gitu loh. Kalau mantap kan Oke. biasa, kalau mantap gitu kan, Oke. oh berarti udah mantep gitu. Nyemarang banget. Nah, Pak. ini nyemarang maksudnya. Jadi agak Oke. plesetan dikit gitu ya. Iya. Kemudian yang terakhir itu ada tadi Boten sepele. boten sepele. Apa nih? Boten sepele itu ya kita nggak bisa disepelekan, Mbak. Apalagi P-nya 3. Boten Sepele. sepele. Udah ada Gitu. penekanannya Udah ya. ada penekanannya. Boten sepele. Nah, gitu. Karena ya itu tadi, orang mungkin banyak yang menganggap sepele atau bagaimana, Iya. tapi ini nggak sepele, Mbak. Gitu loh. Makanya saya pakai hashtag boten sepele. Boten sepele. Gitu. Jadi saya ingin mengubah stigma yang P3 harus begini enggak, Mbak. Karena saya ikut arahan ketua, ini P3 Reborn. Gitu. Oke. Gitu. Jadi kan ya kita tidak meninggalkan tradisional. Kita tidak meninggalkan itu, tapi kita berpolitik yang era Oke, milenial. harus next level Next juga. level. Ya. Gitu. Alright. Kembali ke Pak Fatur lagi. Iya, Kalau Mbak Pak Bella. Fatur hashtagnya apa ya? Menjemput kemenangan. Menjemput kemenangan Iya. masih bersama P3 juga. Iya. Nah, ini Pak, terkait menjemput kemenangan juga, seperti kita ketahui di awal tadi, koalisi bersama dengan PDIP. Selain tentunya memenangkan Ganjar menjadi presiden 2024 nantinya. Heeh. Kalau boleh tahu nih, dari P3 sendiri, untuk upaya kemenangannya, targetnya berapa kursi Ini di soal Kota Semarang ya? pemilu legislatif Yes, ya. benar. Oke. Saya sudah memberikan satu tahapan-tahapan kepada teman-teman ini 50 caleg dan juga kekuatan struktural serta kader Oke. agar 6 dapil yang ada di Kota Semarang ini Baik. semua Terisi, Pak. terisi. Oke. Terisi 1 kursi. Jadi target kita pemilu 2024 Kota Semarang itu 6 kursi untuk Dari DPRD P3 Kota. ya? Iya. Dari 0. Hari ini kita tidak punya kursi. Waduh. Makanya ini bukan sepele, buatan sepele. Iya. Kayak salah satu lirik lagu ya? Iya. Jadi targetnya Kemudian- nambah. Ya. Diharapkan seperti itu nih, berarti harus gencar banget nih Mas Oh Habib. iya. Sampai sekarang ya. Dibantu Mbak Bella itu. harus. Siap, siap. Ini ada tim sosmed juga nih. Kayak gini mulu nih. Iya. Kayaknya habis ini langsung viral nih. Wah. Yang hashtag-hashtagnya tadi Iya. ya. Oke, baik, kemudian masih di Pak Fatur juga, upaya tadi kemenangannya berarti 6-nya harus terisi semua. Harus terisi. Begitu ya. Harus terisi dan mereka sudah kita lihat, kita monitor, sudah punya peran di masyarakat. Oke. Punya nilai-nilai manfaat bagi masyarakat. Salah Belum satunya caleg aja. bersih-bersih tadi itu kayak tadi ya. itu. Ada lagi nanti pengobatan gratis, ambulan gratis dan sebagainya. Semua layanan masyarakat kita maksimalkan untuk kita hadir, kita layani begitu. Kita Wow. manfaatkan. Luar biasa. Kemudian, nih Pak, kalau boleh tahu harapan atau inovasi ke depan mungkin yang ingin dicapai bersama dengan P3 untuk pemilu 2024. Harapan dan inovasinya.
Harapan saya adalah P3 akan menjadi sebuah partai kader, Oke. ya, partai kader yang ini tentunya ke depan adalah ada di pundak mereka. Baik. Satu. Ini pemilu kali ini saya ketua itu harus terakhir. Jangan sampai terlalu lama saya. Waduh, iya, Ya, iya. kita mau ada regenerasi terus rutin gitu. Begitu juga nanti ketika Mas Habib sudah jadi pimpinan, sekarang kan Amin. ketua AMK dia. Baik. Ketua AMK. Ntar lagi naik misalnya di jajaran partai. Jangan lama-lama terus gitu. Dan ini partai kader akan jalan sehingga anak muda demi anak muda sekarang generasi milenial ya, sebentar lagi Gen Z dan sebagainya. Gen Z. Peralihan ini harus berjalan secara sistematis, Benar. bukan kebetulan atau sebuah Mak keterpaksaan ya, mak berduduk itu yang Bujuk gitu ya. bukan ya. Itu Mbak Bella ya. Sudah ada plan E, plan B, Iya, dan juga plan-nya betul dari sekali, P3 sendiri betul supaya sekali. nanti tidak kaget ke depannya. Iya. Aduh, nanti yang nerusin siapa ya? Yang Iya. nerusin Mas Habib juga siapa ya? Karena nih kalau nggak salah walaupun Mas Habib baru mau naik sudah ada penerusnya nih ternyata. Iya kan? Ya, dari AMK itu juga ya Iya. tentunya ya. Oke. Baik, kemudian ini Bella mau tanya juga terkait harapan dan inovasi ke depan. Kalau tadi dari Bapak Ketua, ini dari Bacaleknya nih, apa untuk P3? Harapan untuk P3 ya, yang jelas kita harus raih kursi itu ya. Oke, 6 ya. 6 kursi itu, lalu kita harus hadir di masyarakat Secara langsung. secara langsung semua, Mbak. Gitu. Jadi bukan hanya janji-janji aja di sini. Kita benar-benar turun, terjun ke rakyat. Wow, luar biasa. Itu tadi harapannya. Harapannya. Kalau inovasi ke depan yang ingin dicapai. Inovasi ke depan yang pasti ya regenerasi. Baik. Saya ingin anak-anak muda ini melek politik semuanya gitu loh. Jadi dia bisa tahu akan mendarat di partai yang benar, tepat. Gitu. Landingnya pas gitu. Nah, pas gitu. Oke. Pas dan juga P-nya ada 3. Oh iya. Pas. Pas. Berarti pas tepat. Karena udah Iya. makin yakin banget. Iya, P-nya harus Gitu. 3. P-nya Iya, harus P-nya 3 harus ya. Oke. 3. Ini tadi harapan inovasi ke depan untuk P3 Kota Semarang. Iya. Kalau pesan mungkin untuk Bapak Ketua yang di luar sana, Bapak Menteri, Oh. apa nih mungkin untuk Pak Sandiaga? Untuk Pak Sandiaga, pesan saya ya, karena beliau sekarang menjadi Ketua Bapilu, Ya, ya. Badan Pemenangan Pemilu Benar. di P3, ya saya harap dengan ada hadirnya Bapak, kita juga merasa terbantu gitu ya, untuk semuanya kita solid bergerak bersama untuk bisa memenangkan P3 bukan hanya di Semarang, tapi Di se-Indonesia. seluruh Indonesia. Gitu. Diharapkan seperti itu ya. Iya. gitu. Karena kalau nggak salah kemarin barusan banget habis jemput Pak Oh Menteri. iya, ya. iya. Enggak Aduh. jelas itu siapa yang dijemput, siapa menjemput itu. Karena sama-sama menjemput kemenangan. Iya. Menjemput bareng. Siap. Karena sama-sama menjemput kemenangan. Baik, kalau itu dari sudut pandang anak muda sendiri, pesan untuk Pak Sandiaga sendiri, Iya. untuk Pak Ketua. Kalau Iya. dari Ketua di Kota Semarang sendiri, untuk Ketua yang di sana, Oke. silakan. Bang Sandi ini adalah sosok yang menurut semua kalangan itu adalah idola. Karena kriteria itu melekat pada diri beliau. Saya pikir ini bukan sesuatu yang kebetulan ya, beliau hadir di P3. Setelah melalui proses panjang sebagai seorang pengusaha, masuk ke dunia politik partai tertentu, dan kemudian belum menemukan sesuatu, masuk ke dunia pemerintahan sebagai wakil gubernur, masuk di kementerian, dan ini semua adalah proses tahapan yang sudah beliau lakukan. Nah, hari ini adalah landing. Nah, landing inilah beliau sudah melakukan happy landing dengan posisi berada di P3. Nah, tentunya P3 adalah memposisikan beliau bukan sembarangan, tidak sekedar ketua Asal pilih AMK ya. atau Iya. apa, bukan. Tapi Oke. meskipun masih muda, kita jadikan kehormatan sebagai ketua Bapilu Nasional. Nah, ini saya harapkan tentunya beliau ini orang yang sangat serius, sangat concern, dan sangat brilian. Curahkanlah semua ilmunya untuk kebesaran partai demi masyarakat seluruh Indonesia. Sejahtera juga Itu ya, tentunya. iya. Menjemput Jadi, kemenangan ya. Pak? menjemput kemenangan bukan hanya untuk P3 tapi untuk seluruh masyarakat Seluruh di Indonesia. Iya. Supaya menang Iya. dan merdeka dari hal apapun itu. Sejahtera, ya. iya. Luar Gitu. biasa. Dari tadi sejahtera mulu, kayaknya komisi E nih. Ya, Semua nggak tahu komisi ya. itu harus sejahtera. Semua komisi. Iya, Oke. semua komisi harus sejahtera. Oke, harus sejahtera. Baik, ini tadi untuk Pak Sandi, kemudian untuk P3 sendiri. Ini balik lagi ke yang muda dulu deh. Oke. Nanti gongnya biar Pak Ketua ya. Iya. Siap. Oke. Ini mungkin pesan bagi Tribuners, pemilih pemula generasi muda untuk melek politik. Singkat aja Mas, silakan. Pesan untuk Supaya melek supaya politik. melek politik. Pesan untuk supaya melek politik mungkin lebih ke
ini ya, anak-anak muda harus hadir dalam politik gitu, harus hadir mengawal demokrasi yang ada di Indonesia ini. Karena kalau bukan kita yang mengawal, siapa lagi? Siapa lagi Gitu. gitu. Jadi yang muda yang berkarya. Nah. Ya, oke, di garis Oke. bawahi ya. Berarti tambah Iya. hashtag lagi nih. Wah, Yang nggak perlu berkarya. itu. Gitu. Oke, ojo sepele ya berarti. Wah, boten sepele. sepele. Lebih halus. Lebih halus dari Iya. buatan sepele Nah. gitu. Alright, tadi dari sudut pandang anak Oke. muda secara langsung, kalau dari yang beda generasi nih Bapak, Iya. saya takut kalau bilang yang tua begitu. Agak. Oh, ini masih muda loh. Iya, iya. Kalau yang dari beda generasi sendiri, pesan untuk anak muda supaya melek politik, silakan Pak. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita berada di negara tercinta ini semua menggunakan produk politik, ya. Apapun kebijakan adalah produk politik. Kenapa? Karena yang mengeluarkan adalah pejabat politik, mulai dari wali kota, gubernur, presiden, menteri dan sebagainya. Itu semua dilakukan, diproses oleh dunia politik. Hari ini adalah hari yang sangat menentukan untuk 5 tahun ke depan. Jadi anak-anak muda terutama kita harus manfaatkan tidak sekedar sebagai pemilih, tapi berpartisipasilah sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Titipkanlah aspirasimu itu kepada partai politik. Ya, kami sangat memahami itu. Makanya nomor pitulas itu kan pitulungan dan kawelasan. Waduh, waduh. Kalau kalian butuh pitulungan, datanglah ke kami. Kalau kalian butuh kawelasan, datanglah kepada kami. Karena P3 Pitulas, karena P3 itu selalu siap untuk mengantarkan kalian, mengantarkan kita semua menjemput Menjemput kemenangan. Gitu. Ya, Luar itu Mbak Pela. biasa ya Bapak ya. Ini saya sampai speechless loh dari tadi sedikit kemenangan mulu. Ini Iya. yakin banget ya harus Yakin, ya harus pokoknya yakin, ya, Pak. iya. Oke, kemudian ini kita last but not least mau sounding bareng-bareng terkait menjemput kemenangan. Iya. Salah satu tagline juga ini dari P3. Oke, ready? Iya. Siap ya. 1 2 3 P3 Menjemput kemenangan. Sekali lagi terima kasih Mas Habib dan juga Oke. Pak Terima Wali kasih untuk Mbak Terima Bella. kasih, Mbak Bella. Ya, terima kasih pemirsa semua. Ya. Sehat selalu, program kedepannya lancar Amin. juga dan semoga menjemput kemenangan terrealisasikan Amin, dengan amin, maksimal amin. tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Well, Tribuners, demikian untuk Tribun Forum hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jatan. Saya Bella mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam bijak dalam memilih dan salam Tribun.